Shalom Pak, perkenalkan saya Sophia Siregar dari NIM 2401040020 dengan mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari hasil ujian akhir saya tentang mata kuliah ini. Dengan pembahasan yang pertama adalah definisi manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen. Jadi, definisinya manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen adalah suatu proses pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan semua fasilitas fisik yang ada guna mendukung proses pendidikan di lembaga pendidikan dengan tujuan memastikan semua fasilitas fisik dapat mencerminkan nilai-nilai Kristen dan mendukung setiap pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan isi firman Tuhan. Yang kedua tentang ruang lingkup perencanaan, inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi perencanaan di Amsal 24 ayat 6 berkata bahwa dengan perencanaan yang matang dapat dimenangkan. Jadi di ayat ini mengajarkan bahwa perencanaan dari sarana dan prasarana harus dilakukan secara terstruktur dan tidak asal-asalan. Jadi di ruang lingkup perencanaan meliputi analisis kebutuhan, penyusunan anggaran, penentuan prioritas pengadaan, dan penetapan standar fasilitas. Jadi di ruang lingkup yang kedua itu inventarisasi dari ayat Keluaran 22 ayat 9 yang berbicara tentang tanggung jawab atas barang titipan. Jadi dalam ayat ini menegaskan bahwa setiap barang milik lembaga harus dicatat, didata, dan dipertanggungjawabkan dengan jelas. Di ruang lingkup inventarisasi ini mencakup pencatatan nama barang, jumlah barang, kondisi, lokasi, dan nilai barang dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan atau penyalahgunaan di aset lembaga. Jadi ruang lingkup yang terakhir itu tentang pemeliharaan pada ayat Keluaran 36 ayat 4 yang menggambarkan para ahli yang bekerja sama dengan tekun merawat pekerjaan mereka. Yang ayat ini mencerminkan semangat pemeliharaan yang bertanggung jawab. Jadi di ruang lingkup pemeliharaan sarana dan prasarana ini melewati perawatan rutin, perbaikan kerusakan ringan maupun berat, dan pergantian komponen yang rusak dan pelaporan kondisi fasilitas. Jadi pemeliharaan yang baik mencerminkan rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada lembaga. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang definisi dan tujuan manajemen ruang kelas di SMP. Jadi definisinya yaitu proses pengaturan dan pengelolaan lingkungan fisik maupun sosial di dalam kelas agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif, kondusif, dan sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen. Ini mencakup penataan tempat duduk, kebersihan ruangan kelas, dekorasi ruangan kelas yang bernuansa pada rohani, serta pengelolaan pada perilaku setiap siswa. Jadi tujuan dari manajemen ruang kelas itu yang pertama menciptakan suasana belajar yang damai dan tertib sebagaimana Tuhan adalah Allah yang tertib, bukan kacau yang terdapat pada 1 Korintus 14 ayat 33. Yang kedua, membentuk karakter siswa agar bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, yaitu menjadikan ruang kelas sebagai tempat yang memuliakan Tuhan, di mana setiap aktivitas belajar dilakukan sebagai bentuk ibadah. Yang keempat, mendorong siswa untuk saling menghormati dan bekerja sama sebagaimana mencerminkan kasih sebagai perintah utama Yesus. Pembahasan yang keempat tentang sarana dan prasarana penunjang pendidikan Kristen. Yang pertama yaitu ada perpustakaan yang menyediakan buku-buku rohani dan akademik yang mendukung pertumbuhan spiritual dan intelektual siswa. Yang kedua tentang laboratorium yang mempersiapkan siswa menghadapi era digital dengan tetap berlandaskan etika-etika Kristen. Yang ketiga, aula sebagai tempat ibadah, persekutuan, dan kegiatan rohani yang memperkuat iman setiap siswa. Yang keempat, lapangan olahraga yang mendukung kesehatan fisik sebagai tubuh yang
Tubuh adalah bait Roh Kudus yang terdapat 1 Korintus 16 ayat 9. Yang terakhir, ruang konseling sebagai tempat siswa mendapat bimbingan spiritual dan psikologis. Pembahasan selanjutnya yaitu Yeremia 33 ayat 6 tentang fasilitas fisik yang di UKS sesuai dengan ayat 33 ayat 6, yaitu fasilitas atau bendanya, yaitu yang pertama harus ada obat-obatan dasar seperti antiseptik, perban, obat demam, dan luka sebagai bentuk kesiapsiagaan sekolah dalam merespon kebutuhan kesehatan siswa. Yang kedua, tempat tidur agar pemeriksaan yang layak dan bersih, mencerminkan penghargaan terhadap martabat siswa sebagai ciptaan Tuhan. Yang ketiga, tenaga medis atau perawat yang terlatih dan memiliki hati pelayanan, bukan sekedar menjalankan tugasnya saja. Yang keempat, alat pengukur kesehatan seperti tensi, termometer, dan timbangan badan. Ya. Yang selanjutnya, ruangan yang bersih, nyaman, dan tenang karena pemulihan membutuhkan lingkungan yang kondusif. Yang terakhir, Alkitab atau bahan renungan yang tersedia di dalam UKS karena pemulihan fisik harus sejalan dengan penguatan rohani. Jadi, manajemen UKS yang berpedoman pada ayat Yeremia 33 ayat 6 itu jadi bukan hanya soal menyembuhkan penyakit fisik, tetapi juga menghadirkan suasana pemulihan yang utuh, jasmani dan rohani sebagaimana Tuhan mengkehendaki, kesejahteraan yang menyeluruh bagi setiap anak didiknya. Baiklah, sekian dari hasil video saya mengucapkan terima kasih. Shalom.